Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 3,08%. Dengan total market cap mencapai di 3,38 triliun US dollars. Dan ini adalah DCWT sesi pertama di mana fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti kita bisa di sini, BTC rally sebesar 2,14% kemarin dan reclaim MA20. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau menurut gue, instead of TA, ini terjadi lebih karena ke fundamental atau ke news kemarin. Seperti yang kalau sudah lu nonton DCWT di sebelum-sebelumnya, ya kita udah ingetin 2 kali nih. DCWT sesi 1 dan sesi 2, kita ada data penting kemarin, yaitu data PPI ya. Nah, data PPI ini mirip seperti CPI, cuma perbedaannya data yang masuk ke dalamnya dan ya cara menghitungnya lah begitu ya. Dan kita bisa di sini hasilnya ternyata worse than expected untuk indeks dolar. Dan akhirnya apa? Akhirnya indeks dolar koreksi ya. Koreksi bahkan di sini dia di-close sedikit di bawah dari struktur resisten kemarin di sini ya. Dan ya seperti biasa korelasinya apabila indeks dolar turun, biasanya kripto subur dan ya terjadi seperti normalnya ya. Nah, tapi ini satu catatan khusus ya karena di 2024 cenderung tidak sesuai sama korelasinya begitu. Sepanjang 2024 lah gitu, lebih banyak nggak sesuainya sama sesuainya begitu. Tetapi belakangan ini mulai dari tahun 2025 sepertinya lebih sesuai seperti biasa, lebih kayak 2023, 2022 begitu, di mana hasil dari economic calendar kalau ini worse than expected, indeks dolar turun dan kripto naik begitu. Wah, jadi boleh deh gue pertimbangkan buat sekarang gue bahas lah setiap hari, gue ingatkan tiap hari apa yang kita bisa expect begitu. Tapi ingat ya, kita harus ingat catatan bahwa korelasi ini tidak selalu seperti yang tadi gue sebut. Kadang-kadang bisa saja dia ngelawan begitu. Jadi bukan cuma TA yang bisa false signal ya, fundamental pun bisa false signal. Bahkan arguably untuk fundamental selama setahun kemarin 2024 lebih banyak false signalnya begitu. Makanya kita cuma jadikan sebagai alarm aja, cuma jadi waker begitu ya. Nah, ngomongin soal economic calendar, nanggung daripada lupa, sekalian kita ingatkan hari ini. Hari ini ada CPI. Kemarin PPI, hari ini akan keluar CPI. Dan juga bukan cuma CPI aja, tapi core CPI juga begitu ya. Buat yang penasaran apa bedanya core CPI dan CPI, yang satu si core CPI itu kalau nggak salah nggak ngitung makanan sama energi kalau nggak salah ya. CPI semua seingat gua. Tapi intinya sama sih. Dua-duanya penting, dua-duanya bintang 3, tinggal kita lihat hasilnya begitu. Kalau sampai hasilnya ini warna merah, kalau merah itu artinya worse than expected, itu biasanya akan membuat apa? Membuat indeks dolar turun. Ya, jadi kalau merah turun, saat indeks dolar turun biasanya kripto naik. Begitu. Itu korelasi biasanya. Tapi sekali lagi seperti yang gue sudah bilang tadi di depan ya, tidak selalu seperti itu pada faktanya. Seringkali juga terjadi false signal. Begitu ya. Jadi core CPI, CPI, dan paling malamnya akan ada crude oil inventories di jam 10.30 ya. Untuk si data core CPI dan CPI semua keluar di setengah 9. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat setengah 9, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Dan ya kalau buat lo yang agresif minimal pasang SL ya. Udah sampai sini nanggung, langsung aja kita ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana ya hari pertama Trump menjadi presiden, dia menyatakan bahwa dia akan langsung memulai crypto plan dia ya. Nah, di sini ada beberapa expert yang bilang ini bisa sampai rally ke 102.000. Ya, itu we'll never know lah, itu tebak-tebakan sih jujurnya ya. Jadi ya kalau gua sih nggak akan kasih target harus berapa, enggak ya, tapi yang penting itu news bahwa si Trump itu di hari pertamanya di tanggal 20 nih dia jadi presiden, dia akan ada langsung beberapa crypto plan langsung dia akan jalankan begitu ya. Ya salah satunya yang mungkin paling penting adalah ini nih ya, di mana dia akan merepeal ya atau reverse si policy yaitu SAB 121 ya. Nah, SAB 121 ini dibuat siapa lagi kalau bukan sama Joe Biden ya. Nah, di zaman Joe Biden policy ini membuat bank itu tidak bisa men-service crypto firms begitu atau sulit lah begitu. Soalnya bukan di ban tapi restrict begitu ya. Nah, makanya dulu kayak Coinbase gitu waduh setengah mati ya.
sempat kayak mungkin kekurangan liquidity lah begitu. Nah, dengan si SAB 121 ini hilang, nah ini bisa membantu untuk exchangers yang beroperate di US itu jadi lebih enak lah, lebih enak. Nah, kalau itu lebih enak, maka adopsi dan lain-lain pun akan lebih baik lagi ya. Dan yang mungkin yang paling kita suka adalah nanti ya urusan untuk urusan reserve begitu ya. Nah, kita lihat deh sekarang ini siapa yang menang nih. Apakah DOJ akan menjual Bitcoin yang sudah di-approve oleh si Biden begitu. Kalau sampai ngejual mungkin akan jadi sedikit bermasalah sama si Trump nih. We'll see siapa yang influence lebih kuat begitu ya. Tapi ya sekali lagi ini bukanlah satu sinyal untuk kita, yaudah nanti tanggal 20 kita gila-gilaan aja ya. Kita gila-gilaan, kita ngelong. Jangan seperti itu juga ya. DCA dari sekarang ya. Bayangin kalau lu udah DCA dari kemarin-kemarin ya. Lu dapat di 91.900, 89.800, sorry. Ya benar-benar. 89.800 dan seterusnya. Begitu. Jadi makanya kenapa gue bilang berkali-kali dan sampai berbusa mungkin ya. Akhirnya yang menang itu yang DCA, yang akumulasi. DCA is king. Lu nggak capek begitu, nggak usah capek-capek mikirin begini begitu ya. Wah, teorinya ini kita akan sampai sini pasti. Udah kita all in, nggak ada lah ya, nggak ada. Kalau orang all in dan win rate 100% ya, dia nggak perlu ngomong-ngomong lagi, dia diem-diem aja begitu ya. Oke, next kita lihat di weekly ya. Weekly ini penting. Kenapa? Karena di weekly itu dia terbentuk suatu lower high ya. Udah terbentuk lower high. Kalau sampai weekly close selanjutnya di hari Senin berarti ya di minggu depan itu dia masih di bawah lagi daripada ini. Berarti di bawah dari 98.500 lah gitu ya. Nah, itu kita berarti masih dalam posisi lower high begitu ya. Atau maybe juga ada kemungkinan seperti ini. Jangan-jangan bisa ada masa-masa konsolidasi yang lumayan di sini ya. Nah, tapi apapun itu ya lebih bagus lagi kalau dia weekly close-nya signifikan di atas dari sini begitu. Jadi pemecahan strukturnya minimal ada perlawanan lah begitu ya. Untuk di daily ya PR terdekatnya adalah mereclaim 97.513 kalau kita ingin mulai mengubah momentum sekarang gitu, di mana yang cenderung lebih mulai ke bearish kemarin-kemarin ini ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini selain 97.500-an ini juga ada MA50. Jadi confluence 2 support. Makanya kemarin juga kita bisa di sini ya cukup kuat juga sebenarnya begitu. Bahkan sudah terjadi retest 1 kemarin, hari ini sudah terjadi retest kedua. Nanti ada SATA futuresnya di belakang ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Bitcoin. Lanjut kita ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri ya seperti yang kita sudah katakan ya, terjadi koreksi bahkan daily close sedikit di bawah dari struktur ya. Lalu Bitcoin dominance benar-benar untuk Bitcoin dominance dia ke-reject oleh 58,59 dan sekarang sedang koreksi lagi mendekati ke BSB begitu ya. Nah, ini alts makanya dalam 2 hari ya, kemarin sama sekarang ya. Ini mulai lebih ekstrim peningkatannya nih. Kayak contoh, XRP ini sampai 12% ya. Lalu apalagi di sini ada Doge 5%-an, Solana 2%-an ya, tapi yang lain nggak terlalu gila lah ya, tapi ada beberapa yang sampai signifikan di atas BTC gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Dan gila, Gate.io sedang penuh event yang lo bisa ikutin ya. Tanpa panjang lebar lagi langsung kita bahas. Yang pertama ada CAM atau Camino Network. Ini berlangsung dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 15 Januari sampai tanggal 17 Januari. Jadi ini cukup pendek tapi semua orang bisa ikutan karena very easy. Yang pertama tinggal login ke Gate.io account lo, minimal KYC level 2 dan hold no less than 10 USD, which is very easy ya. Cuma hold nggak kurang dari 160 ribuan. Amannya 200 ribu deh begitu ya.
Nah, step ketiga tinggal klik $0 free to claim and then lu bisa mendapatkan si Camino Network ya. Nah, ini yang bisa semua orang dapatkan dengan mudah lah. Ada 333.000 ya itulah ya 3333 cam for free ya lu bisa dapatkan. Lalu yang kedua di sini ada startup ya, ada startup di mana di sini simpelnya tuh kayak launchpad lah begitu ya. Ada beberapa yang sedang berjalan. Ada Duckchain, lalu juga ada Legend dan juga Baby Shark. Buat lo yang si Baby Shark dan si Duckchain ini lo bisa hold GT and claim for free. Seperti yang lo tahu si GT token ini lagi gila peningkatannya. Lo bisa cek sendiri di TradingView begitu ya, di mana si GT atau si GATE token ini sedang meningkat dengan luar biasa. Nah, sekali lagi alasannya kenapa? Karena banyak event yang berjalan dan semakin banyak utility dari si GT token. Lo bisa mendapatkan berbagai macam kasarnya seperti airdrop lah begitu ya. Nah, ini yang sedang berjalan nih. Selanjutnya juga di sini ada startup mining. Startup mining di sini ada year end bonus. Sekarang lagi ada autos nih. Untuk autos ini 575.000 autos akan dibagikan dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 15. Ini hari terakhir nih ya. Dan juga selain dari itu ada juga BSX. Nah, untuk BSX ini juga ada fase 1, fase 2 ya. Ini berlangsung dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 24. Ini juga bisa lo ikutin apalagi bagi lo pemilik GT token. Dan banyak lagi event-event yang sedang bisa berjalan. Begitu di sini ada ada BSX, lalu ada Power dan banyak lagi. Nah, yang unik dari Power ini lu juga bisa ikutan karena ada USDT. Jadi kalau misalnya lu belum punya GT token pun lu masih bisa pakai USDT. Jadi gila sih ini jujur nih Gate.io ini belakangan ini super populer karena banyak sekali event-event seperti ini, startup mining, lalu juga di sini ada initial free offering ya, dan ini tentunya orang-orang sangat senang mendapatkan berbagai macam token-token yang mau masuk ke Gate ya, dan itu seringkali juga membuat ekstra cuan. Jadi buat lo yang belum punya akun di Gate.io, pertimbangkan untuk mengikuti atau bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Gate.io. Kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi short kita sayangnya kena cut loss. Retest 1, retest 2 di EMA20 taunya reclaim ya. Ya memang kalau takdirnya cut loss ya sudah santai aja ya. Yang penting terus konsisten dan selalu pasang safety belt ya. Nah di waktu bersamaan kita sudah kebuka lagi posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten. Nah posisi short kita ini target TP-nya di MA20. Jadi kebuka di MA50, ketutupnya di MA20 begitu. Jadi buat lo yang punya posisi short sekarang di BTC, pertimbangkan untuk pasang target TP di MA20 ya. Posisi spot karena terreclaim MA20-nya maka ada perubahan ya. Buy limit pertama di MA20, lalu kedua di 91.906 dan ketiga di 89.851. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita masih belum ada setup ya karena ya kemarin cukup jauh ke bawah wick-nya dan ya nggak kena juga si retest keduanya, maka ya sekarang baru reclaim lagi juga, jadi intinya sih belum ada lah ya posisi futures yang udah ada setupnya. Next langsung aja ke spot. Untuk spotnya di angka 3.158 ya, lalu di 3.013 dan di angka 2.828 ya. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi pertama ini ya. Dan sebelum kita tutup, gua harus ingatkan lagi kita sudah semakin mendekat ke apa? Ke masa-masa Trump akan dilantik ya. Ini udah mulai ada juga rally dikit-dikit nih ya. Gini, sampai pun nge-pump di tanggal 20, please don't buy the pump begitu ya. DCA. Ya, nanti tanggal 20 udah rally pasti akan banyak lagi ngomong, "Bang, thank you Bang, untung diingetin Bang. Untung diingetin DCA nih 91.900, 89.800. Kebeli Bang akhirnya," gitu ya. Nah, kenapa rata-rata orang tuh kok lu bisa sih dapat di sini? Banyak yang nanya, "Bang, kok lu bisa sih dapat di sini?" Ya kenapa nggak bisa? Waktu koreksi dibeli. Gitu. Penyakit dari orang-orang baru, orang-orang newbies di market adalah mereka beli saat nge-pump. Gitu. Ya bener, nge-pump bisa aja kayak begini nih. Wah, masih lanjut lagi ke atas bisa. Tapi itu masuknya ke hoki. Karena momentum seperti ini tuh jarang di market. Seringnya begini. Yeay, aduh koreksi. Nah makanya
Ya, movement-movement yang biasa terjadi di market ini yang seringkali membuat apa? Orang nyangkut di atas cut loss. Makanya banyak fenomena buy high, sell low. Begitu. Di sini buy high, sell low. Yang paling ekstrim tuh di sini nih, ya. Buy high, sell low. Karena panik. Begitu. Buy the pump, ya. Wah, gila nih, BTC lagi nge-hype, ya. Jadi memang apa ya? Memang kadang-kadang para newbies ini melawan aturan di market, ya. Be greedy when everyone else is fearful and be fearful when everyone else is greedy. Ya, itu juga bisa di loosely translate juga ke apa? Lu jangan beli waktu ngepam. Begitu, karena saat ngepam tuh punya potensi yang besar untuk koreksi. Makin gede pumpnya makin besar juga kemungkinan koreksinya. Begitu. Ya kayak di sini nih. Ngepam 11,9. Di sini banyak banget yang orang tadinya bearish. Wah, BTC is back. Wah, crypto is so back ya. Taunya turun. Cut loss. Ada yang nanya, "Bang, saya cut loss nggak ya Bang ya? Aduh Bang, kok begini amat ya? Kok begini amat?" Lah, buat lu yang DCA di sini kan tetap senyum. Nah, berarti artinya apa? Beli di pucuk kan? Beli waktu ngepam. Nah, itu penyakit lah ya. Jadi please, udah dekat-dekat ke tanggal 20 nih ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Chart ini bukan punya kita, market bukan punya kita. Jadi jangan ngerasa bahwa lu tahu persis akan seperti apa ya. Maka dari itu, lu dikasih kesempatan DCA, ya DCA. Begitu. Karena percaya atau nggak kan semakin banyak orang yang testimoni, wah gila Bang, DCA mantap Bang, nggak stres profit. Ya karena memang that's the way. Gitu ya. Semakin volatile satu aset atau semakin volatile satu market, cara lebih efektif adalah DCA. Lu lump sum, all in, itu paling efektif itu kalau lu linear. Contohnya kayak apa? SBN, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan lah mungkin ya, tapi pendapatan ada beberapa yang jelek juga, tapi ya pendapatan oke lah in general, itu linear. Tapi kalau nggak linear, janganlah lump sum. Begitu ya. Dan gue jangan kebalik. Ada orang mikir, ada yang kemarin ngomong, wah Bang, mantap Bang, gue juga nanti mau DCA, SBN. Jangan. Kalau SBN jangan di DCA. Lu lump sum aja karena linear. Begitu ya. Cenderung naik aja. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, diresapi, benar-benar diadopsi. Udah banyak orang yang nyangkut dari April Maret sini ya, yang udah mikir Bang cut loss gitu ya Bang, gimana ya Bang, dan lain-lain. Ujung-ujungnya sekarang, waduh Bang, mantap Bang ya, udah profit, nggak stres lagi Bang. Gitu ya, karena apa? Menggunakan 3 golden rules dan terus konsisten melakukan DCA. Gitu. Dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin kebaikan ya. Kalau kebanyakan keburukan nanti ujung-ujungnya capek kan, udah tua, dapatnya semua yang buruk-buruk begitu ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.